Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Mistis. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian semua tidak tertinggal video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, ini dia ceritanya. Petualangan di pantai Bande Alit yang angker itu benar-benar membuatnya jera. Dia terjebak di sebuah kerajaan gaib yang dihuni oleh wanita-wanita yang sangat cantik. Siapakah mereka sebenarnya? Kisah ini dialami oleh Hengki. Usianya 25 tahun. Salah satu kegemarannya adalah jalan-jalan menikmati keindahan alam, baik itu pegunungan maupun pantai. Singkat cerita, Hengki dan teman-temannya mengadakan plesir ke pantai Bande Alit. Hampir semua orang tahu bahwa pantai yang satu ini masih perawan dan penuh dengan misteri. Di samping jarang ditambah orang, pantai Bande Alit beserta hutannya dihuni oleh manusia-manusia kerdil yang sulit dilacak keberadaannya. Juga binatang buas yang masih banyak berkeliaran. Sebagai orang-orang yang masih berjiwa muda, mereka bertantang untuk menaklukkan keganasan pantai Bande Alit dengan diantar beberapa petugas dari Perum Perhutani. Mereka menelusuri hutan yang masih perawan lewat jalan setapak. Hutan lindung ini ternyata memang benar-benar sangat lebat dan belum terjamah oleh tangan-tangan kotor. Singkat cerita, hampir setengah hari mereka berjalan naik turun bukit karena saking lebatnya pepohonan. Sinar matahari tidak bisa menerobos tubuh mereka. Sesampainya di bibir pantai, mereka segera memasang tenda karena hari memang telah mulai petang. Setelah itu, mereka santai menikmati petang dengan meminum kopi hangat dan makan mie instan. 3 jam kemudian, malam pun tiba. Anak-anak ada yang bermain kartu di dalam tenda, ada juga yang memancing sambil duduk-duduk di atas batu karang. Kebetulan sekali, malam itu purnama bersinar sempurna. Rasanya damai sekali berada di tengah-tengah alam yang masih asri. Karena keadaan alam yang demikian permai, mereka betah berkemah di lokasi pantai ini. Namun, sewaktu memasuki malam ketiga, Hengki mengalami suatu keanehan yang sulit diterima nalar. Malam itu, sekitar pukul 12 malam, Hengki tidak bisa tidur. Hengki melihat di sisi kirinya Arman tertidur dengan pulas. Dia lihat juga di sisi kanannya Andi tertidur dengan pulas. Karena kesal sendirian, perlahan-lahan Hengki keluar dari tenda. Entah kenapa, betapa takjubnya Hengki melihat pemandangan alam dan air laut yang mengkilat diterpa sinar rembulan. Ya, malam itu Hengki sendirian menghadap laut lepas. Angin malam benar-benar terasa segar dan tenang. Ombak pun berdebu ramah, menghadirkan irama alam yang menyegarkan pikiran. Namun, laut yang semula tenang tiba-tiba berubah seperti mengamuk. Ombak datang bergulung-gulung menjilati pantai Bande Alit, disertai gemuruh angin semula ramah, namun kini berhembus tak tentu arah. Tapi yang tak jauh lebih aneh adalah dirinya. Entah bagaimana, Hengki tidak merasa takut ataupun panik dengan perubahan alam yang sepertinya marah itu. Malahan, Hengki tetap saja asik duduk-duduk menikmati kebesaran sang pencipta alam. Dari jarak 100 meter, Hengki melihat tenda yang dihuni teman-temannya tidak ada yang terbuka. Pertanda semua penghuninya masih tetap tertidur pulas. Sementara itu,
Gulungan ombak yang menghempas pantai semakin mengganas. Bahkan, tiba-tiba suasana pantai jadi mendung dan gelap. Tak ada sinar purnama yang semula permai. Sementara, cahaya yang nampak di pantai itu hanya lampu listrik baterai dari dalam tenda teman-temannya yang terlihat berkelip-kelip di kejauhan. Hengki sendiri tidak tahu siapa saja yang masih di pantai selain dirinya. Namun, Hengki sendiri saat itu tidak memperdulikan hal itu. Yang terpikirkan hanya menikmati malam. Deburan ombak pantai masih terus bergulung-gulung seperti alunan musik memecah kesunyian malam. Ketika asik menikmati suasana sekitar, mendadak Hengki dikejutkan oleh suara yang sangat tidak asing di telinganya. Ya, suara itu seperti langkah kuda yang menarik kereta diiringi gemerincing kelintingan yang biasanya menghiasi leher kuda. Secara refleks, Hengki memalingkan wajahnya ke arah laut lepas, tempat asal suara aneh itu muncul. Kembali Hengki merasakan keanehan. Wujud kereta dan kuda tidak ada. Yang dia lihat hanyalah deburan ombak yang menyapu pantai. Setelah itu, kembali suasana menjadi sunyi dan sepi. Keheningan menyelimuti pantai Bande Alit. Merasa tidak ada sesuatu yang terjadi, Hengki kembali bermain air dengan jari-jari kakinya. Namun, belum sempat Hengki memanjakan kakinya dengan air laut, lagi-lagi Hengki dikejutkan dengan suara yang sama. Bahkan kali ini, suara tersebut semakin jelas. Suara gemerincing kelintingan sampai terasa memekakan telinganya. Dengan perasaan berdebar-debar, dia arahkan pandangannya pada sumber suara itu datang. Darahnya seketika berdesir diiringi jantung yang berdegup cepat. Bagaimana tidak, dia lihat ada suatu keanehan yang sepertinya muncul dari dasar laut. Seberkas sinar yang sangat menyilaukan mata menyembul di antara gelombang, dan yang lebih aneh, seperti ada sesuatu di balik cahaya kemilau itu. Sayangnya, belum sempat dia melihat wujud apa sebenarnya yang ada di balik sinar itu, Hengki sudah jatuh pingsan. Yang Hengki lihat setelah itu, Hengki merasa berada di atas kereta kuda dengan pengendalian seorang wanita cantik. Sementara itu, samping kiri dan kanannya ada beberapa wanita yang sepertinya turut menjaganya. Hengki berusaha berontak dan berteriak, tapi Hengki tidak bisa mengeluarkan suaranya. Hingga pada akhirnya, Hengki pun pasrah. Tidak lama kemudian, pemandangan yang dia lihat benar-benar membuatnya terpesona dan keheranan. Kereta berhenti di suatu tempat yang sangat terang dan indah. Orang di sekelilingnya hampir semuanya wanita dengan pakaian ala kerajaan. Ada juga kaum lelaki, tetapi mereka selalu di belakang para wanita itu, dan mereka selalu siap menunggu perintah. Setelah lama berada di ruangan yang sangat indah dan sulit digambarkan itu, tiba-tiba muncul seorang wanita bermahkota. Sepertinya wanita ini adalah pemimpin dari para wanita yang membawanya. Dengan tatapan matanya yang tajam, namun dia merasakan sejuk saat beradu pandang. Wanita itu angkat bicara memberi tawaran padanya. "Cah bagus, maukah kamu menjadi suami dari anak-anakku yang cantik-cantik itu? Kalau kamu mau, aku siap memberikan harta kekayaan yang melimpah padamu." Hengki tidak segera menjawabnya. Memang, dia melihat ada sekitar 10 wanita cantik yang duduk berjajar di belakang wanita bermahkota itu. Dan rasanya Hengki tidak mungkin menikahi wanita-wanita cantik itu sekaligus. Dengan halus, Hengki menolak mentah-mentah permintaan konyol itu.
Dalam benaknya berkecamuk, pikirannya yang susah diterjemahkan karena Hengki masih merasa sangat aneh. Meski beberapa kali Hengki dibujuk agar mau menikahi 10 wanita cantik tersebut, Hengki tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Walaupun Hengki diiming-imingi harta yang tiada tara jumlahnya. Karena Hengki tetap menolak, tiba-tiba Hengki ditendang, bahkan kemudian dicambuk oleh wanita-wanita cantik tadi. Yang tak kalah aneh, kecantikan yang semula terpancar di wajahnya berubah seram. Tiba-tiba, wajah wanita-wanita cantik itu mengeluarkan taring dan sekujur tubuhnya bersisik seperti ular. Bau anyir dan tubuh berlendir benar-benar membuatnya mual. Ya, wanita-wanita tadi telah berubah menjadi ular berbisa yang kemudian melilit sekujur tubuh Hengki. Pemimpin wanita tadi juga telah berubah menjadi ular bermahkota. Hengki berusaha menguatkan dirinya. Tidak lupa Hengki berdoa dan menyebut asma Allah berkali-kali agar Hengki bisa selamat dari mara bahaya dan kembali pada keluarganya. Hingga pada akhirnya Hengki terjatuh pingsan kembali. Kejadian berikutnya, Hengki ditemukan seorang nelayan mengapung di tengah lautan dengan pakaian yang sudah compang-camping. Tapi anehnya, sekujur tubuhnya masih utuh dan segar. Nelayan yang belakangan Hengki ketahui bernama Pak Dirjo ini rupanya segera membawanya ke darat dan menyerahkan jasadnya pada sesepuh desa Bandai Alit. Kabar tentang penemuan jasadnya benar-benar membuat penduduk desa Bandai Alit yang hanya beberapa kakak jumlahnya itu jadi gempar. Begitu juga dengan kedua orang tuanya yang segera dihubungi oleh polisi setempat. Teman-teman yang ikut pergi traveling juga turut serta datang satu mobil dengan kedua orang tuanya. Kejadian ini benar-benar luar biasa sekali, sebab bagaimana mungkin jasadnya tetap utuh bila mengapung di tengah laut selama 1 minggu. Ketika Hengki siuman dari tidur panjang yang aneh itu, Hengki pun benar-benar merasa takjub atas kejadian ini. Bagaimana mungkin Hengki bisa hidup mengapung di atas air selama 1 minggu? Dan perasaan Hengki hanya sebentar tertidur. Kamu tidak usah bingung, dunia gaib dan alam nyata memang sangat berbeda. Yang patut kita syukuri sekarang, kamu bisa kembali ke dunia ini dengan selamat. Dan itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri, kata sesepuh desa Bandai Alit. Lalu, siapa mereka yang telah menyanderaku? Mereka adalah penguasa Laut Selatan, dan kamu telah terdampar di kerajaan Laut Selatan tersebut. Alhamdulillah, sekarang kamu telah kembali ke dunia nyata. Padahal ibu dan ayahmu, juga semua keluarga kita telah mengadakan tahlilan hari ke-7, ucap ibunya dengan linangan air mata. Hengki tertegun dan menatap kesedihan ibunya. Lalu Hengki memeluk ibunya dengan hangat dan erat. Hengki berjanji dalam hati tak akan membuatnya was-was dan khawatir lagi. Sejak peristiwa itu, Hengki tidak lagi senang pergi ke tempat yang aneh-aneh. Apalagi kini di sampingnya sudah ada wanita cantik yang menjadi istri sahnya dan telah memberinya seorang anak. Yang jelas, wanita satu ini bukan wanita siluman seperti di kerajaan Laut Selatan dulu. Jadi, karena itulah Hengki sangat mencintainya.